Mungkinkah pihak penculik sudah menghubungi Nazar dan Musdalifah? Entahlah, Nazar sendiri belum mau mengiyakan atau membantahnya. Yang jelas, optimisme bahwa Nana akan segera kembali terpancar di wajah keduanya. Bahkan kala pers conference berlangsung, Musdalifah sontak bangkit dari duduknya, lalu berlari ke arah pintu. Sejurus ia menyangka si penculik datang membawa putri tercintanya. Hanya beberapa bulan setelah dilantik, Jokowi sudah dihadapkan pada musuh bebuyutan Jakarta yakni banjir. Bertahun-tahun air bah selalu menjadi momok menakutkan bagi warga ibu kota. Kini di bahu sang gubernur baru harapan diletakkan. Mampukah Jokowi meredam gejolak air bah yang selalu datang menerpa Jakarta? Jakarta masih berstatus siaga. Meski ancaman banjir perlahan mulai menurun, namun di beberapa lokasi seperti di kawasan Pluit dan juga Kampung Melayu justru masih digenangi air. Kemarin untuk kesekian kalinya, Sang RI1 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali meninjau para korban banjir di kawasan Otista, Jakarta Timur. Tak hanya menengok keadaan rakyatnya saja, dalam kesempatannya tersebut, SBY yang didampingi Jokowi beserta sejumlah menteri dan juga pejabat Pemprov DKI menggelar rapat penanganan banjir yang selalu menjadi momok menakutkan bagi warga ibu kota. Yang paling mendesak adalah diperlukan terusan atau sodetan dari Kali Ciliwung ini yang setiap tahun meluapkan airnya, mendatangkan banjir ke arah kanal kita yang di sebelah timur, yaitu kanal banjir bagian timur. Sejak dikepung air pada Kamis 17 Januari lalu, Jakarta tak ubahnya lautan. Suasana kota bak kapal pecah. Segala aktivitas terhenti, di mana-mana terjadi evakuasi. Bahkan yang lebih mengharukan adalah kondisi para pengungsi yang hidup ala kadarnya di tenda-tenda pengungsian. Dan seolah tak mau ketinggalan dengan aksi cepat tanggap pemerintah dalam membantu masyarakat korban banjir, sejumlah kalangan artis seperti Rachel Maryam dan para sahabatnya ikut meniru langkah SBY dan Jokowi yang blusukan ke daerah banjir. Prihatin ya, lihat ini semua lihat udah setengah rumah ketutup seperti ini, anak-anak kecil udah pada berenang. Yang masih kurang apa Bu? Kalau makanan kan kayaknya udah banyak ya. Pakaian kali ya? Pakaian sekolah anak ya? Sekolah anak. Oh, belum dapat. Gantian upload. Mudah bisa membantu saudara-saudara di sini. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur membuat Jakarta tergenang air. Banjir mengenangi tiap sudut kota. Keadaan ini memang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Jokowi. Betapa tidak, belum lama resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah dihadapkan pada realitas problematika Jakarta yakni banjir. Pesonanya dalam pemilu kada yang mengantarkannya ke kursi nomor 1 Jakarta itu pun mulai diuji. Saat mengecek proses perbaikan tanggul banjir Kanal Barat Sabtu lalu, Jokowi tampak masgul. Ia tertunduk lesu bagai putus asa menyaksikan keadaan tanggul yang jebol akibat banjir kiriman dari daerah seperti Bogor. Jokowi bukannya lepas tangan, ia telah berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisasi dampak banjir yang telah mengepung ibu kota. Ya ini kan peristiwa seperti ini kan dadakan ya, jadi alat harus didatangkan juga harus persiapan. Batu yang juga harus dicari. Tapi memang karena ini jebolnya tanggul ini bukan jebolnya 1 cm, 2 cm, 30 meter itu. Iya, banjir Jakarta memang belum 100% surut. Di beberapa lokasi masih banyak yang tergenang air. Kondisi memilukan ini telah menyita perhatian banyak kalangan. Bantuan demi bantuan pun datang silih berganti. Dan kehadiran beberapa artis maupun para pejabat di lokasi banjir ini pun jelas menjadi hiburan tersendiri bagi para korban banjir.
Wajah-wajah sedih mereka dalam sekejap bisa berubah ceria karena mendapat penghibur, seperti yang dilakukan grup band Wali berikut ini. Kondisi rumah ibu-ibu gimana di? Rumah saya kelelep rumah saya. Apa? Masih bisa tertawa. Makan jengkol ya? Film Sang Pialang tidak melulu hanya bercerita soal pasar modal. Christian Sugiono dan Alblan Filindo bahkan harus terlibat duel balapan di jalan raya. Christian mengendarai mobil, sementara Alblan dengan motor Harley Davidson. Saking kencangnya, Alblan bahkan sempat mengalami kecelakaan. Pas di ending selesai balapan, Alblan jatuh dari motornya. Syuting akhirnya kita berhentiin. Hari itu kita rep, si Alblan kita bawa ke rumah sakit dan dia dirawat 2 hari di rumah sakit. Buat gue film Sang Pialang sangat menarik ya. Terutama ini adalah film jenis baru yang pernah gue perani. Beda dengan film-film yang lainnya. Dimana di film ini gue harus belajar banyak mengenai industri capital market di Indonesia. 5 hari sudah Siti Nurjanah hilang. Bocah 10 tahun Putri Nazar dan Musdalifah tersebut diduga diculik dari sekolahnya. Hingga kemarin belum ada tanda-tanda Siti Nurjanah ditemukan. Nazar dan sang istri hanya bisa berharap dan terus berharap agar si penculik mau mengembalikan Nana ke pangkuan mereka. Kasus penculikan Siti Nurjanah, Putri Nazar dan Musdalifah agaknya mulai menemukan titik terang. Tadi malam tersiar kabar, si penculik akan mengembalikan Nana ke rumah orang tuanya. Mus dan Nazar memang tak pernah berhenti berdoa agar Nana segera dikembalikan. Kemarin bersama anak-anak pengajian, mereka melantunkan doa-doa untuk keselamatan Nana. Tak hanya di dalam rumah saja, Musdalifah dan Nazar juga menggelar pengajian di depan makam Haji Nurman, suami pertama Musdalifah yang juga ayah kandung Nana. Kabar tenang, ya. Tapi aku tidak bisa having fun terlebih dahulu ya. Tidak bisa senang lebih dahulu karena anaknya belum ada di sebelah saya. Saya bertugas memberikan perhatian, mengurus, menjaga anak yatim. Anak yatim tidak boleh diapa-apain, jangankan disakitin, dibentak, dilukai hatinya, dizolimi pun tidak boleh. Mungkinkah pihak penculik sudah menghubungi Nazar dan Musdalifah? Entahlah, Nazar sendiri belum mau mengiyakan atau membantahnya. Yang jelas, optimisme bahwa Nana akan segera kembali terpancar di wajah keduanya. Bahkan kala pers conference berlangsung, Musdalifah sontak bangkit dari duduknya, lalu berlari ke arah pintu. Sejurus ia menyangka si penculik datang membawa putri tercintanya. Stop. Aku minta. Mohon nanti kalau jangan ada ribut di tutup dulu ya. Aku mohon nanti ditutupin lagi anak aku. Tutup dulu, nanti anaknya tutup lagi. Jangan ribut. Udah berdoa aja berdoa. Aku juga berdoa mudah-mudahan ya. Sayang, harapan untuk bisa mendekap Nana kembali harus ia pendam. Ditunggu hingga dini hari, Nana tak jua muncul. Meski demikian, Mus dan Nazar yakin orang yang menculik Nana akan segera mengembalikan putri mereka. Mudah-mudahan yang megang Nana itu udah lulu ya. Kayaknya sudah lulu. Jadi tinggal dikembalikan aja. Kalau anaknya sudah kembali, baik orang yang mengembalikannya ketemu ataupun tidak ketemu, saya tidak akan memperbesar.
Saya tidak akan memperpanjang dan saya tidak akan. Yang penting anaknya. Saya perlu anaknya, bukan perlu memperbesar. Penghargaan terdahsyat untuk para bintang terdahsyat di Indonesia. Siapa yang meraih dahsyatnya award tahun ini? Saksikan di Dahsyatnya Award 2013. Senin 21 Januari 2013, jam 8:30 malam di RCTI. Pemirsa, simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.